Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-35 ini didukung oleh para pemain. Armando Nida sebagai Panglima Kausing, Benny sebagai Panglima Sipi, Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Wahyu sebagai Mengci, Ape Burhan sebagai Canpi, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Empu Ranubaya membuat senjata pusaka di ruangan khusus yang disediakan Kaisar. Sudah 30 hari lamanya, orang tua itu duduk bersila menekuni pekerjaannya. Bukan untuk siapa-siapa, melainkan demi menjalankan amanat almarhum gurunya, Empu Sasi, yang ditemuinya ketika sedang bersemedi. Mengci dan Panglima Sipi tidak senang melihat Kaisar Kublai Khan yang sepertinya sangat menaruh perhatian pada Empu Ranubaya. Maka pada suatu malam, mereka berdua merencanakan sesuatu. Dengar, Mengci. Kau harus segera bertindak. Hanya, apa yang harus saya lakukan, Panglima Sipi? Carilah 5 sampai 10 orang prajurit pilihan yang bisa dipercaya. Oh, iya Panglima. Oh, lalu pergilah ke tempat si Tua Ranubaya itu. Bunuh saja dia. Membunuh dia di tempat itu juga. Itu pekerjaan yang tidak terlalu suka, Panglima. Baik. Tunggu.
Tentu saja kau harus membunuhnya dengan suatu siasat. Nah, beginilah siasatnya. Kau doblak saja pintu kamarnya. Ya. Orang itu pasti akan melawan. Biarkan 1 atau 2 orang prajurit terbunuh. Baru kau balas membunuh Lanubaya. Ya. Nanti kalau Kaisar menanyakan alasannya, kau tinggal menjawab bahwa orang Singasari itu bermaksud melarikan diri. Ya. Dan kalian terpaksa membeleskannya. Itu siasat yang amat jitu, Panglima. Aku belum selesai. Ya. Dalam melakukan pembunuhan itu, jangan sampai kau menyelet namaku. Ya. Jangan kau sebut-sebut Panglima Sipi di dalamnya. Baik, Panglima. Soal pembunuhan itu akan saya tanggung sendiri akibatnya kalau sampai ke tangan Kaisar. Dan satu lagi, setelah orang tua itu mati, ambillah senjata pusaka hasil ciptaannya dan berikan pedang itu padaku. Baik, Panglima. Nah, sekarang kau tinggal mencari waktu yang paling baik, saat yang paling tepat untuk melaksanakan rencana ini. Mengci segera meninggalkan Wisma Panglima Sipi. Pintu Wisma tertutup kembali. Pada saat itu dari balik rimbunan pohon-pohon hias, muncullah sesosok tubuh manusia. Ya, mereka merencanakan pembunuhan Pak Tua Lanubaya. Dan rupanya Panglima Sipi ingin memiliki pedang pusaka itu. Aku harus segera melaporkannya pada Panglima Kausing. Campi, Ya, Panglima. apa kau mendengar sendiri pembicaraan itu? Iya, Panglima. Saya mendengar sendiri ya. Saya mendengar pembicaraan mereka dari balik jendela Wisma Sipi. Kalau begitu, kita juga harus bertindak untuk melindungi Tuan Ranubaya. Ya, apakah kita sendiri yang harus menjaga ruangan Pak Tua Lanubaya, Panglima? Apakah kemungkinan malam ini mereka akan melaksanakan rencananya? Iya, saya belum bisa memastikannya, Panglima. Tapi rasanya tidak. Malam ini saya kira mereka belum siap. Baiklah, malam ini kita awasi saja ruangan Tuan Ranubaya. Ya. Dan besok, aku akan mencari orang yang paling tepat untuk menculik Tuan Ranubaya. Menculik? Ya. Iya. Dia harus diamankan. Setelah pekerjaan membuat senjata selesai, baru aku akan melaporkan segalanya kepada Kaisar. Apakah senjata itu belum juga selesai, Panglima? Menurut Tuan Lanubaya, tinggal merampungkan sarungnya. Iya, Panglima Sipi sangat mengincar senjata pusaka itu. Saya mendengar sendiri dia menyuruh Mengci menculik senjata itu begitu Pak Tua Lanubaya terbunuh. Rencana yang licik dan kejam. Iya. Tapi Iya, kita jangan lemah. Dan ingat, kau jangan sekali-kali bertindak atas namaku. Iya. Kau jangan menyeret namaku dalam persoalan ini. Iya, baik, Panglima. Mari kita pergi melihat Tuan Ranubaya. Selamat malam, Tuan Ranubaya. Tuan Ranubaya. Kok diam saja, Panglima?
Ada tamu rupanya. Maaf kami mengganggu Tuan. Tidak apa. Saya memang lelah sekali. Tapi apa yang menjadi tugas saya sudah rampung. Belum seluruhnya. Saya masih mempunyai waktu 1 hari lagi untuk membersihkan senjata ini. Bagaimana menurut pendapat tuan-tuan? Luar biasa. Bentuknya aneh. Dan sosoknya begitu menyeramkan, Tuan. Saya sendiri tidak menduga jadinya akan seperti ini. Saya hanya membuat dan membuat, bekerja dan bekerja siang malam. Dan saya sangat terkejut begitu melihat hasil pekerjaan saya sendiri. Senjata ini memang mengerikan. Dan pengaruhnya tentu juga akan sangat mengerikan. Saya tidak pernah membuat senjata seperti ini sebelumnya. Entahlah apa dan siapa yang telah membantu saya menyelesaikan senjata ini. Mengapa senjata itu sepertinya bercahaya, Tuan? Iya. Ada cahaya kemerah-merahan memancar dari pangkal pedang dan menyebar ke atas. Memang demikianlah ciri-ciri senjata yang diciptakan oleh seorang empu yang mumpuni atau sakti. Senjata itu pasti akan memperlihatkan pamor atau cahaya begitu keluar dari sarungnya. Tapi entahlah, mengapa pamor senjata ini menjadi merah begini, seperti warna darah. Sudahlah, maaf Tuan Ranubaya. Tolong sarungkan kembali pedang itu. Iya, saya tahu. Hawa senjata ini memang sangat panas. Dibutuhkan tangan-tangan perkasa yang dingin, yang penuh kasih untuk menjinakkannya. Kalau tidak, senjata ini akan menyeret pengaruh iblis yang sangat merusak. Bagaimana tuan-tuan? Apakah tuan-tuan mempunyai keperluan datang kemari? Apakah Kaisar sudah menanyakan perihal senjata ini? Barangkali besok lusa saya sudah bisa menyerahkannya pada beliau. Tidak Tuan Ranubaya. Kami hanya ingin melihat keadaan Tuan. Kami khawatir Tuan jatuh sakit karena bekerja terlalu keras siang malam. Iya. Saya memang tidur sedikit sekali. Itu pun banyak terganggu. Seringkali prajurit-prajurit melewati lorong di depan itu. Entah apa maksudnya. Setelah menyelesaikan tugas yang berat ini, hendaknya Tuan banyak istirahat. Iya. Terima kasih Tuan Panglima. Panglima. Nah, itu dia. Semalam kadangkala sampai lebih 10 kali. Tuan tenang-tenang saja di sini. Mereka tidak akan berani mengganggu Tuan. Kami akan menjaga dan melindungi Tuan. Karena Tuan sudah menjadi tamu kehormatan Kaisar kami. Mereka bertiga terus berbicara tentang banyak hal sampai jauh malam, terutama mengenai senjata pusaka. Menjelang pagi tiba, Panglima Kausing minta diri, sementara Canpi masih menemani Empu Ranubaya dalam ruangannya. Kuil pingsan terletak di wilayah Provinsi Minking. Kuil yang sederhana itu nampak tentram berdiri berseberangan dengan Bukit Homosan. Di belakangnya nampak barisan bukit-bukit kecil yang sambung menyambung sampai ke provinsi lain di bagian Tiongkok Selatan. Sedang di depan terbentang lautan membiru yang menghubungkan dengan bagian lain dari bumi yang dihuni manusia. Fajar pagi baru tiba.
Sinar surya menyapu pasir pantai yang masih berkabut. Mendadak terdengar suara derap kaki kuda yang makin lama makin mendekat. Sudah agak lama juga aku tidak bertemu dengan pendekar Lo. Kabarnya dia baru saja menikahi putri Paman Ma. Sungguh mengesankan. Pantai yang indah dan suasana pengantin baru yang masih hangat. Baiklah, aku tidak mempunyai orang lain yang lebih tepat untuk memikul pekerjaan ini. Aku terpaksa mengganggu suasana pengantin pendekar Lo. Ya! Menyenangkan sekali. Udara pagi yang bersih, angin laut yang segar, burung camar, semangkok arak yang harum, dan seorang wanita cantik. Hidupmu sungguh bahagia, pendekar Lo. Kau bisa saja, Panglima Kausing. Bukankah lebih menyenangkan tinggal di balik tembok istana kaisar? Kulihat kau pun bahagia, wajahmu cerah dan pelutmu semakin membesar. Kita sudah lama juga tidak bertemu, pendekar Lo. Oh, iya. Aku lihat terakhir kalinya ketika kau menghadiri pesta perkawinanku. Betul. Aku tidak menyangka akhirnya kau mempunyai seorang istri juga. Semula aku kira kau hanya akan berteman dengan pedang dan ilmu silat seumur hidupmu. Bagaimana kabar istrimu, pendekar Lo? Ya, biasa-biasa saja. Putri Paman Ma itu tetap cantik, walaupun baru bangun tidur. Kalian pasti sedang membicarakan aku. Mesin, ayo. Ini ada sahabat lama datang. Kau harus ikut menyambutnya. Tentu saja, suamiku. Apa kabar? Bukankah Tuan adalah Panglima Kausing yang terkenal itu? Tuan sungguh berjasa pada negara dan tanah air. Tidak. Rasanya pujian seperti itu bisa membuat kepalaku besar. Tidak, Adi Mesin. Bukan hanya aku yang berjasa. Semua orang berjasa dalam membangun negeri Mongolia yang besar dan megah. Nah, benar dugaanku. Tuan Panglima tentulah orang yang rendah hati. Mari, silakan mencicipi hidangan pagi di daerah kami. Dan maaf, saya harus menyelesaikan pekerjaan di belakang. Ayo, Panglima Kausing. Kita santap bersama. Maklum, hanya beginilah cara kami makan pagi. Tentu tidak selengkap dan semewah masakan di istana kaisar. Dimanapun juga, jika perut kita lapar, maka apa saja yang pantas dimakan manusia tentulah terasa lezat. Setelah merampungkan makannya, Panglima Kausing mulai menceritakan maksud kedatangannya. Pendekar Lau atau nama lengkapnya Lau Sisan mendengarkan dengan seksama tutur kata sahabatnya itu. Pekerjaan yang berbahaya. Karena itu, aku hanya bisa mempercayakannya padamu. Aku tidak mempunyai pandangan lain selain kau. Bagaimana kalau sampai Kaisar tahu? Soal Kaisar adalah urusanku. Tugasmu hanya menculik dan mengamankan orang yang kumaksud itu. Bagaimana? Ya, aku harus melundingkan dengan istriku dulu. Karena hal ini bisa melepotkan ayah mertuaku. Kau tahu kan? Ayah mertuaku selama ini hidup dengan tentram mengurus kuil pingsan. Tak pernah ada masalah yang mengganggu beliau. Ya, Paman Ma memang seorang pendeta yang taat dan setia pada ajaran yang dianutnya.
Maka aku kira lebih baik kau merahasiakan soal ini. Jangan sampai Pak Mamat tahu. Oh, apakah aku harus bekerja sendiri atau harus membawa teman? Kau membutuhkan teman untuk tugas ini. Iya, aku kira begitu. Kau sudah dapat orang? Nah, sudah. Istriku sendiri. Gila! Kau jangan bercanda, Lolo. Oh, Tugas ini bukan main-main. aku masih cukup walas, Panglima. Belum gila, belum. Kau kira istriku itu apa? Hah? Kalau hanya membeleskan seorang atau dua orang prajurit Mongolia, dia sanggup melakukannya. Apa kau tidak percaya? Ayah, aku lupa. Putri Pak Mama tentulah belajar juga ilmu silat ya. Baik. Kalau begitu, aku tunggu saja kalian di istana, di Wisma. Panglima, selama ini aku banyak berhutang budi padamu. Di samping itu, kau juga sahabat lamaku yang terbaik. Karena itu, aku akan berusaha membantumu semampu kekuatanku. Terima kasih, Pendekaro. Bagaimana pendapatmu, Mesin, istriku? Aku hanya mengkhawatirkan keadaan ayah. Dia sudah tua dan semakin lemah tubuhnya. Kalau apa yang kita kerjakan ini akhirnya berbuntut panjang, dia bisa ikut menanggung kesusahannya. Karena itu sebaiknya ayah tidak diberitahu. Kita lakukan saja dengan diam-diam. Ada apa sebenarnya di balik ini semua, Lo? Mengapa orang itu harus kita culik dan kita amankan? Apakah dia orang yang berbahaya? Hanya, dia sudah tua. Dia bukan orang Mongol. Dia datang dari negeri yang jauh, Singasali. Mengapa kita harus menculiknya? Soalnya ada sekelompok orang dalam istana yang ingin membunuhnya. Dan Panglima Kausing tak ingin hal itu terjadi. Mengapa Panglima Kausing mati-matian membela orang tua itu? Sudahlah. Mengapa kau menjadi bulung camal yang tak mau berhenti berbunyi? Kalau kau keberatan, kau boleh menemani ayah di rumah. Aku akan mencari orang untuk menemaniku nanti malam. Tidak. Aku harus pergi bersamamu, Lo. Kalau kau mau pergi bersamaku, aku akan menguji kemampuanmu sekarang. Aku takut kau sudah melupakan ilmu silatmu setelah menjadi Nyonya Lo yang manja. Aku tak akan lupa pada ilmu yang sudah kupelajari dari ayahku. Mau coba? Hiat! Panglima, kita harus bergerak dengan cepat, Panglima. Mengapa? Apakah kau mendengar berita yang penting? Ayah, saya lihat Campi tidak pernah meninggalkan kamar si tua bangka itu, Panglima. Bahkan semalam Panglima Kausing berada di sana sampai menjelang pagi. Nampaknya mereka sudah mencium lencana kita, Panglima. Apakah senjata itu sudah selesai dibuat? Saya mendapat keterangan dari seorang prajurit yang ditugaskan mengawasi orang itu. Katanya malam ini Panglima Kausing akan mengantarkan orang tua itu menyerahkan senjata pusaka pada Kaisar. Kalau begitu, tak ada jalan lain. Kau lihat Panglima Kausing sekarang di mana? Dia ada di wismanya. Menurut laporan seorang prajurit, dia pergi sampai menjelang tengah malam hari, baru kembali. Campi? Di mana dia? Saya tidak tahu, Panglima. Tak seorang pun melihatnya. Kalau begitu, si tua Ranubaya hanya sendirian di kamarnya. Ya, agaknya memang begitu, Panglima. Baik, kita tidak bisa menunda lagi rencana kita ini. Bawalah prajurit-prajuritmu. Sekarang juga kita bergerak. Baik, Panglima. Ingat, Ya. jangan membawa-bawa namaku. Saya akan menunggu hasilnya di sini.
Mengci bergegas meninggalkan Wisma Panglima Sipi. Sebentar kemudian, dia sudah membawa 10 orang prajurit komplotannya dan mereka bergerak menuju kamar Empu Ranubaya. Malam baru saja turun. Istana Kaisar Kubilai Khan yang dikelilingi benteng tenggelam dalam deru angin padang pasir yang gersang. Mengci diiringi 10 orang prajurit bersenjata bergerak menuju kamar di mana Empu Ranubaya tinggal. 5 orang ikut aku. 5 orang yang lain ambil jalan ke kiri. Kita akan bertemu di ujung lorong sebelah utara. Jangan berkata apa-apa kalau berpapasan dengan penjaga. Nah, cepat kita diburu aku. Malam terasa lengang. Empu Ranubaya duduk lesu di tepi pembaringan. Mendadak hatinya merasa terasing dan sunyi. Aneh sekali perjalanan hidup manusia itu. Siapa mengira kalau suatu waktu Empu Ranubaya akan tercampak di negeri orang. Suasana malam ini terasa lain. Naluriku mencium sesuatu yang lain. Ada yang kurang beres rupanya. Aku mendengar ada banyak kaki manusia berjalan menuju kemari. Tuan Ranubaya, cepat tinggalkan tempat ini. Siapa kalian bertiga ini? Saya Tanpi. Saya dan 2 orang teman saya ini ditugaskan mengamankan Tuan. Ada sekelompok orang mau membunuh Tuan malam ini. Apa benar kau Canpi? Apakah Tuan tidak mengenali lagi suara saya? Saya datang atas perintah Panglima Kaucing. Ayo cepat Tuan, kita menyingkir dari tempat ini. Aneh sekali. Ada sekelompok orang mau membunuhku. Nanti akan saya jelaskan. Sekarang kita harus segera meninggalkan tempat ini. Cepat Tuan, ambil pedang pusaka itu. Nanti mereka keburu datang. Cepat! Empu Ranubaya menyambar pedang naga puspa. Tapi belum sempat mereka beranjak dari ruangan itu, mendadak Pak Tua, kau mau melarikan diri bukan? Siapa teman-temanmu ini? Kurang ajar. Rupanya kau menjalin hubungan dengan orang-orang luar. Ayo, menyerahlah. Letakkan senjatamu itu dan ikutlah kami. Kau mau mengajakku kemana, Mengci? Ke neraka. Kalau mau pergi ke neraka, pergilah sendiri. Tak sudi aku mengikutimu. Kurang ajar. Ayo sergat dia. Rikus, kalau melawan bunuh saja. Mengci dan prajurit-prajuritnya yang berjumlah 10 orang segera menyergap. Empu Ranubaya serentak melawan dengan seluruh kemampuannya. Sementara Canpi dan 2 orang temannya yang menggunakan cadar berusaha membendung serangan Mengci yang semakin gencar. Mereka sudah membunuh 3 orang prajurit Mongolia. Dan sekarang mereka kabur. Ayo cepat, kejar! Kejar mereka! Cepat!
masuk ke lorong di depan itu. Ya, ke sana. Terus ke sana. Kejar. Jangan sampai mereka lolos. Nah, mau lari kemana kalian sekarang? Hah? Kalian sudah terjepit. Lorong ini buntu. Kalian semua pasti akan mampus di tempat ini. Tapi sebelum kalian binasa, aku ingin tahu siapa sebenarnya kalian bertiga. Hah? Kalian orang-orang bayaran. Hah? Siapa yang telah membayar kalian? Katakan. Katakan. Jangan dikira aku tidak tahu siapa yang berdiri di belakang kalian. Panglima Kausing, bukan? Mengki, jangan kau menuduh tanpa bukti yang kuat, oh. Nanti setelah kalian menjadi bangkai, baru aku akan membuktikan di depan Kaisar. Kalau kau bisa menuduh, aku pun bisa melakukan hal yang sama, wah. Aku tahu siapa yang berdiri di belakang kalian semua, wah. Bukankah Panglima Sihpi? Mulutmu halus aku bungkam untuk selamanya. Hayo, sikat mereka semua. Bawa sampai mampus. Binasakan orang-orang ini. Tikus-tikus busuk ini. Ya. Kembali pertarungan berlangsung dengan sengit. Lorong itu memang buntu. Tak ada tembusan lain dalam istana kekaisaran. Dan tempatnya cukup sempit untuk bertarung 10 orang sekaligus. Keadaan ini membuat Mengci dan prajurit-prajuritnya justru merasa beruntung. Mereka terus merangsek. Empu Ranubaya dan 3 orang bercadar yang melindunginya merasa kerepotan juga akhirnya. Nah, akhirnya mampus juga kau. Lambungmu bobol terkena sabetan mata pedangku. Sekarang aku mau melihat wajah siapa yang bersembunyi di balik cadar hitam itu. Hei, prajurit! Buka cadar orang itu! Seorang prajurit maju ke depan. Tangannya dengan sigap menyingkapkan cadar hitam yang menutupi wajah orang yang sudah tak bernyawa itu. Canpi, sudah kuduga sebelumnya. Tentulah kau Canpi, si tikus busuk. Akhirnya kau harus menyusul Wong Chao. Mati di ujung pedangku. Hanya, tapi itu salahmu sendiri, Canpi. Lupanya kau belum mengenal dengan baik siapa Mengki, ha? Sayang sekali si tua bangka dan 2 orang itu bisa lolos. Mereka melompati dinding batu yang cukup tinggi. Rupanya mereka mempunyai kemampuan yang patut diperhitungkan. Hei, kita jangan bingung seperti sapi ompong di tempat ini. Ayo kita susul mereka itu. Pasti belum jauh. Cepat, kita susul mereka. Ayo, cepat. Kita berhenti sebentar, Tuan. Siapa kalian ini? Dan mengapa menolongku? Nama saya Lo Sisan. Dan ini istri saya, Mesin. Saya adalah kawan baik Panglima Kausing. Jadi Tuan Lo, teman baik Panglima Kausing. Iya.
Kami mendapat tugas menyelamatkan Tuan Lanubaya dari usaha pembunuhan Mengci dan prajurit-prajuritnya. Mengci rupanya masih terus menaruh dendam padaku. Agaknya mereka terus mengejar kita, Tuang. Iya, mereka membawa obor menuju kemari. Apa yang akan kita lakukan, loh? Jumlah mereka lebih banyak. Iya, agaknya mereka menambah tenaga prajurit untuk menangkap kita, Mei. Begini saja. Kau bawa Tuan Lanubaya ini menyingkir dari tempat ini. Kemana? Di sana. Kalau kau berjalan sejauh kurang lebih 1.500 langkah, kau akan menemukan sebuah kuil tua yang sudah tak dipergunakan lagi. Nah, tunggulah aku di kuil itu. Cepat. Bawalah Tuan Lanubaya ke sana. Biar untuk sementara aku yang menghadapi Mengci dan prajurit-prajuritnya. Cepat sayang. Cepat sayang. Nanti mereka keburu datang. Ayo. Hati-hatilah, loh. Mari, Tuhan. Kita menyingkir dari tempat ini. Iya, ayo. Setelah membunuh 3 orang prajurit, akhirnya kau harus menebus keberanianmu itu dengan nyawamu di sini. Temanmu Canpi sudah binasa di tanganku, dan sekarang giliranmu. Apakah tidak sebaiknya kau menyerah? Di mana kau sembunyikan orang Singasari itu? Dia tidak mau bicara. Rupanya dia takut ku kenali suaranya. Baiklah, kalau kau tidak mau menyerah, kami akan segera bertindak. Ayo, sergap orang itu. Jangan dikasih angin, bunuh saja. Tunggu. Aku seperti pernah melihat jurus-jurus pedang yang kau pergunakan. Apakah kau pendekar pedang yang terkenal itu, Lau Sisan? Benarkah kau ini Lau Sisan? Jadi kalian gagal melingkup si tua Lanubaya itu karena ada yang melindunginya. Benar Tuan Panglima. Tapi kami sudah berhasil membunuh Canpil. Bukan Canpi yang menjadi sasaran kalian, tapi orang Singasari itu. Kami masih akan berusaha menangkapnya, Tuan Panglima. Kami tahu tempat persembunyian mereka. Kami yakin mereka berlari menuju kuil tua di sebelah utara desa Cambalu, di seberang bukit Kuansi. Dan bagaimana dengan 2 orang bercadar itu? Nampaknya mereka mempunyai ilmu silat yang cukup tinggi. Saya belum bisa memastikannya. Tapi sepertinya saya pernah mengenal jurus pedangnya. Kalau tidak salah, hanya pendekar Lau yang memiliki jurus pedang yang begitu cepat dan berbahaya. Apa katamu? Pendekar Lau. Pendekar Lau? Ya. Lau Sisan maksudmu? Benar Tuan Panglima. Salah satu orang bercadar itu sepertinya Lau Sisan. Iya. Ya, itu mungkin sekali. Panglima Kausing memang bersahabat dengan pendekar Lau. Tapi, apakah dia sudah gila berani terlibat dalam peristiwa ini? Apalagi dia telah membunuh 6 prajurit Mongolia. Dia akan menjadi musuh besar pemerintah Mongolia. Dia akan berhadapan langsung dengan kekuasaan Kaisar Kublai Khan. Benar. Nah, sekarang aku tidak perlu ragu-ragu lagi. Cepat ambil beberapa orang prajurit lagi. 10 atau 20 orang. Malam ini juga mereka bertiga harus bisa dibinasakan. Kaisar tentu akan memihak kepada kita. Baik Panglima. Saya akan berangkat.
Mengci bergegas menuju barak prajurit. Kemudian dipilihnya 20 orang yang tergolong berani dan punya pengalaman berlaga dalam peperangan. Setelah semuanya siap, malam itu juga Mengci membawa prajurit-prajuritnya berkuda ke arah Bukit Guanxi. Mesin. Oh, kalian di sini lupanya. Akhirnya kau datang juga, loh. Oh, Kami tidak berani menyahut karena takut bukan kau yang datang. untuk sementara kita bisa istirahat di sini. Bagaimana dengan Tuang Lanubaya? Tuan? Ya, tidak apa-apa. Saya hanya kasihan melihat Tuan dan Nyonya muda ini. Tuan dan istri Tuan terpaksa mengurusi orang tua yang sudah tidak banyak gunanya ini. Jangan berkata begitu, Tuang. Kita sesama hidup harus saling tolong-menolong. Loh, sampai kapan kita akan istirahat di sini? Nanti saja kita pikirkan, Mei. Sekarang kita harus istirahat balang sejenak. Awas ya. Jangan menyalakan api. Nanti mereka akan tahu kita bersembunyi di tempat ini. Loh, aku mendengar sesuatu yang gemuruh di kejauhan. Suara derap kuda, loh. Iya. Mereka sudah tahu persembunyian kita. Dan sekarang mereka sedang menuju kemari. Kurang ajar. Akan kuhabiskan orang-orang itu. Hai, tikus-tikus busuk, ayo keluar dari persembunyianmu. Perlihatkan hidung kalian di depan kami, prajurit-prajurit Mongolia. Jangan, loh. Jangan. Mereka menganggap kita tikus-tikus busuk. Selama ini pendekar Lau tidak pernah menjadi tikus busuk. Akan kubinasakan orang yang bernama Mengci itu. Jangan. Jumlah mereka sekarang jauh lebih banyak. Kau akan kerepotan melawan mereka semuanya, loh. Lebih baik kita lari. Hai, kalian belum juga mau keluar. Kalian sudah kami kepung. Kalian tidak mungkin lolos. Kalian akan mati bersama tikus-tikus busuk itu. Jahanam orang itu. Sabar, loh. Sabar. Ulang Dia aja. mau memancing agar kita keluar. Itu siasat. Jangan hiraukan. Iya, loh. Jangan hiraukan mereka. Mereka licik. Mereka bermaksud menjebak kita. Lebih baik kita mencari jalan untuk melarikan diri dari tempat celaka ini. Bagaimana pendapat Tuang Lanubaya? Kita lari atau bertahan di sini, Tuang? Kalau lari, toh akhirnya akan tertangkap juga, Tuang. Apakah Tuan Lo bermaksud melawan mereka? Iya, terpaksa. Saya akan memberi kesempatan Tuang dan istri saya melarikan diri. Tapi memang keadaan sekarang lebih parah, Tuan. Jumlah mereka terlalu banyak. Tapi saya tidak punya pilihan lain, Tuan. Tunggu, Pendekar Lo. Kalau Pendekar Lo mau melawan mereka, pakailah pedang pusaka ini. Pedang pusaka? Iya, pakailah senjata ini untuk mengusir mereka. Mudah-mudahan berhasil. Hoi, kalau kalian tidak juga mau keluar, kuil ini akan aku bakar. Tunggu dulu, Mengci. Tunggu. Jangan merusak bangunan suci ini. Walaupun sudah tidak dipergunakan lagi, tapi jangan dirusak. Tunggu. Aku akan keluar untuk menghadapi tantanganmu. Mengci memang nampak sudah tidak sabar lagi.
Tapi kemudian hatinya berdebar begitu melihat seorang laki-laki berpakaian sutra putih keluar dari dalam kuil. Pakaian laki-laki itu berkibaran tertiup angin malam, sedang di tangannya tergenggam sebilah pedang yang masih terbungkus sarungnya yang amat aneh bentuknya. Laki-laki itu tersenyum menghampiri Mengci dan prajurit-prajuritnya yang sudah rapat mengepung kuil. Nah, aku sekarang sudah keluar. Aku bukanlah tikus busuk seperti yang kau sangka. Hah, sekarang apa maumu? Apa? Lupanya benar dugaanku. Kaulah pendekar Lo yang terkenal itu. Sayang sekali. Malam ini riwayat pendekar pedang itu akan segera tamat. Lau Sisan atau lebih terkenal dengan panggilan pendekar Lau hanya tersenyum tipis mendengar perkataan Mengci. Kemudian dia mundur selangkah dan tangan kanannya meraba gagang pedang pusaka naga puspa. Bergetar dada Mengci melihat penampilan musuhnya kali ini. Belum pernah dia merasa gentar menghadapi seorang pendekar seperti sekarang ini. Entah ada pengaruh apa, tapi dia seolah-olah melihat pendekar Lau seperti seorang dewa pencabut nyawa. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.